Makasih. Ada air nggak sih di sini? Ada air? Aus nih, habis komplain. Jangan di tumbler. Saya nggak minum dari tumbler. Saya minum langsung dari mata airnya. Halo? Anyone? Help! Dari yang kemarin gue event ngobrol sebelah gue Gigi, Nagita Slavina. Akhir tahun mau kemana kak? Terus gue gini, aduh lagi mikir nih mau ini. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana, tapi aku ada kewajiban harus pergi ke UK sama ke Paris. Mau ngapain nek? Gue bilang, tapi itu mah nggak jalan-jalan lah. Aku mau buka restoran di London. Gigi gue nggak pengen tahu. Enggak, macam-macam. Kalau Corkcicle gitu tuh sekitar 500.000. Oh mahal ya? Lah, kalau yang kemarin hilang tuh 300.000 kalau nggak salah. Oke, 300.000 lah. Mungkin buat lo 300.000, aduh easy peasy, ketinggalan, beli aja lagi. Ya buat dia 300.000 itu berarti gitu. Kita juga nggak bisa ngejudge gitu. Inti payung besarnya adalah we all have kemelekatan kita terhadap apapun di dunia ini. The key message dari postingan threadnya Iwet adalah apapun kemelekatan lo, maybe it's time for us to let go. Gue, Luna, Melanie, Edric udah sampai di titik di mana jangan pernah dengerin ceritanya Gigi sama Raffi, ya. Karena mereka itu anomali dunia, anomali muka bumi, ya. Kalau sampai lu dengerin ceritanya mereka, ya, lu yang sakit. Jadi jangan, udah anggap aja kalau mereka ngomong itu angin lalu. Oke? Mereka anomali dunia. Udah nggak mungkin lagi ada yang begitu. Itu adalah keajaiban dunia. Keep that positivity alive. Tangsel BSD, sehat-sehat semuanya. Nah, cenang. Oh, ada yang ulang tahun hari ini, 46 tahun. Blessing, darling. Semoga Tuhan kabulkan even the secret petition of your heart. Yes. Please take time today before you start to pray. Ya, tunggu sebentar. Oke, ada yang bilang ini, Om Dave, bahas dong materi hari ini. Kalau kemelekatan sama tumbler. Oh, ada di threadnya Iwet. Iya, nanti kita berdoa sama-sama ya. Yes, take time before you start your days. I always do that, especially when I'm feeling low or in need of some grounding moment gitu. Take time before your activity rolls gitu. Also, jangan lupa di tap-tap, ada beberapa geng duet sampai beli alat nge-tap tuh katanya supaya langsung ke Uber 1,1 tiap hari. Thank you. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman, live streaming kita sudah mulai gitu ya. Dan juga join our fans club yang ada di atas tuh. Tuh ya, hati orange-nya jangan lupa di gabung juga, oke? Tuh, numbers of sharingnya udah makin naik. Thank you teman-teman sudah melakukan yang teman-teman lakukan untuk bisa mensupport growth sama konten-konten kita ya. Nah, yang belum nonton, kita juga punya konten podcast di platform YouTube. Ada Just Duet. Tiap hari Senin ada episode baru. Please do engage. Jangan lupa untuk ikut berkomentar, ikut serta berkomunikasi dan juga kasih pendapat mengenai topik-topik yang kita bahas bareng-bareng di situ. Karena pembahasan itu yang dibaca oleh geng duet sama-sama supaya kita bisa belajar point of view baru dari topik-topik yang kita bahas. Terakhir itu topiknya adalah gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kalau teman-teman punya panggilan untuk menumbuhkan rasa percaya diri di buntut tahun 2025 ini pas sebelum Iwet hadir, saya mau ingetin tanggal 13 Agustus karena DM saya isinya pertanyaan dari geng duet. 13 Agustus di Hotel Sotis Kemang, Jakarta, kita punya event offline, Duet and the Gang, Unlearning, Relearning, and Becoming. Hari ini jam 3 atau jam 4 ya, Ripin ya. Link tiketnya akan kita drop, harga regulernya 450, udah dapat PDF materi yang akan dipresentasikan oleh Duet dan juga Becky Tumewu 13 Desember
Desember ya. 450 sudah dengan coffee break dan juga makan siang. Oke, ditunggu linksnya 13 Desember. Ya, tadi aku bilangnya Agustus ya. Slip of tongue. 13 Desember sayang. Terima kasih ralatnya ya. Oke, halo Rat Ramadan. 13 Desember di Sotis Hotel Kemang. Kalau yang dari luar kota ada promo menarik khusus buat geng duet yang mau datang dan menginap di sana, di Sotis Kemang. Nggak ada dress code, just come as you are, gitu ya. Kalau ada yang komentar beberapa di DM, mahal om, mohon maaf, berarti mungkin belum cocok dan belum jodoh. We are trying our best to accommodate everybody's need. So please bear with us. Please do know that we put everybody's interest at heart waktu kita lagi mempersiapkan acara ini. Sayangnya kita nggak bisa cater semuanya, ya. Ada yang bilang di luar kota gimana? Kalau kebetulan nggak bisa datang tanggal 13 Desember nanti, semoga lain kali kita berjodoh ya. Oh, kata Ripin tiketnya 8.15. Jadi 8.15 pagi ini ya, Pin ya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya, karena limited seats. Itu udah murah tuh kata Ranti dibandingin event-event serupa, ya kan? Kak Dave, menu collab di Stuja masih ada apa enggak? Kayaknya masih ada deh. Coba mampir deh ke Stuja. And please do check. Ya. Halo, good morning, happy Friday to you. Pagi, padahal aku baru mau naikin harga jadi 1 juta. Dibilang mahal. Ya, tapi gue kayaknya semakin yakin deh bahwa gue memang akan memposisikan diri gue sebagai Mr. Unpopular Opinion. Ya, gue mau menggaungkan, gue mau menggemakan, ya. Menggemakan bahwa tidak usah peduli dengan omongan orang dan tidak usah memikirkan orang lain, Edan. Anjay, diserang gue abis ini pasti. Aku kemarin dibilang sombong. Aku dibilang sombong. Sama siapa? Sama warga thread. Tapi aku nggak peduli. Kenapa kamu dibilang sombong? Karena aku membuat sebuah utasan. Kan bahasanya kalau di thread tuh utas. Sebuah utas gitu ya. Tentang kejadian yang sedang marak akhir-akhir ini. Bagaimana? Gimana? Lu perhatiin nggak sih? Gini. Coba sebelum pembahasan biar nggak slack ya. Coba kita cheers dulu dong. Cheers dulu. Ya ampun. Aduh, aku belum punya nih tumbler gitu. Masih cangkir. Cheers. Sorry. Bukan tumbler sembarang tumbler. Oh, bukan tumbler sembarang tumbler ya. Coba aku tebak ya. Aku tebak ada namanya. Aku tebak. Ini kayaknya nih ya dari rupa-rupanya nih. Kayaknya nih cangkir tumbler corksicle-nya ini pemberian event nih. Ini kemarin pemberian event nih, sebuah game. Bener. Kan kemarin kita event brunch with Dave special tutup tahun. Terus kita yang datang masing-masing dapat 1 dengan 6. Karena disupport sama Corksicle. Aku kenalan nama yang punya. Namanya Vicky Tansil, biasa dipanggil Koko. Hah? Vicky Tansil. Vicky Tansil fotografer. Ini tuh dia yang bawa rupanya. Oh wow, Vicky, luar biasa. Pasti ingat aku nggak sih, Vicky? Ngomongin inget ya. Begitu yang punya langsung. Halo Vicky, kita tembikar alias teman. Ngomongin yang punya. Kemarin undangan gue kan cewek-cewek yang mothers, wife, tapi juga mereka punya pekerjaan dan juga aktivitas. Satu yang kirim salam ke lu adalah the youngest in the bunch kemarin adalah Valerie itu yang punya Subeng Klasik Jawa. Oh my god, Subeng Klasik. Hai Valerie. Yang punya.
Status Nggak. yang punya di Jakarta. Iya. Oh. Sebuah quote baru muncul untuk Muncul. t-shirt yang Oh, punya. ya. Kalau gue kan yang follow ya, bahwa ada Iya. pengen di follow, Arab dapat endorse. Gimana sih? Bo, Sugeng Klasik hadir juga Valerie kemarin. Iya, Valerie is the youngest Ah. kemarin. Lucu sekali Oh. Valerie is so cute. Iya, gue suka beli beberapa Sugeng Klasik. Dia bilang, Om Iwan suka pakai waktu itu brosnya juga aku lihat dipakai di podcast duet. Iya. Aku gini, oh itu dari Subang Klasik, iya, gini. Nanti aku kirimin ya. Beli, bukan dari, beli. Iya, lu beli. Valerie, halo Valerie. Iya, bawel. Terus Valerie gini, nanti Om Dave aku kirimin ya supaya Om Dave juga pakai. Aku gini, oke, gue gini. Val, Subang tuh kamu cuma punya Subang. Aku nggak ada tindikan loh. Kan dia bercanda gini. Kan Om Dave bisa pakai tusuk konde. Valerie pinter. Iya, kalau Om Iwet pakai tusuk konde bingung juga ya, apa yang mau dikondein ya. Cheers dulu biar nggak selek. Cheers dulu. Cheers. Biar nggak selek. Cheers. Biar nggak selek. Coba gimana? Apa sih isi utas lo mengenai peristiwa Tumblr? Iya. Drama Tumblr. Jadi kayaknya 2 hari kemarin ya, soal ketinggalan Tumblr itu rame sekali. Terus udah gitu gue terpapar lah beberapa kontennya gitu. Terus gue coba cari tahu ya ada apa sih sebenarnya. Ternyata ada seorang perempuan itu tertinggal barangnya. Ada cooler bag, terus di dalamnya ada tumbler. Cooler bagnya kembali, tapi tumblernya tidak gitu. Terus kemudian ujungnya sih nggak enak lah. Ujungnya tidak enak. Ujungnya itu adalah terjadinya pemecatan. Dan kabar terakhir bahkan pemecatannya bukan hanya kepada pegawai dari kereta apinya, tapi juga dari KAI lah ya. Tapi juga dianya juga dipecat, katanya begitu. Dianya tuh Terus siapanya nih? si perempuan ini. Oh, yang pengadu itu juga oh iya dipecat. Dipecat juga. Gue baca begitu ya. Terus oke, kita kesampingkan dari kasusnya ya. Cuma gue gini loh. Nomor 1 tuh kemarin utas yang gue buat. Dulu. Gue bilang gini, gue tuh lagi suka pakai kata halo dek. Ya, jadi ketika gue membuat utas, terus kalau utasnya tuh yang motivasi gitu tuh gue bukanya dengan halo dek gitu. Karena entah kenapa yang masuk ke timeline gue tuh usianya sama gue. Sementara harapan gue masuk ke threads tuh gue pingin lihat obrolan adik-adik ini apa gitu. Makanya gue halo dek supaya algoritmanya nyamber. Kesamber bener. Gue bilang gini, halo dek, nanti diingat-ingat gitu ya bahwa apa ya gue bilang ya. KAI katanya yang pegawai KAI nggak dipecat. Lah, kan kemarin gaduhnya gara-gara dipecat. Yang benar yang mana sih? Anyway, lanjut mengenai isu utas. Iya, gue bilang apa ya guys? Iya, Lu gue gak ingat. usah sok halo dek, pengen algoritma halo dek. Memori lu itu bukan halo dek. Memori dan kapasitas lu tuh udah om. Gila-gila adik-adik deh, say. Halo? Tuh, lu salah pencet aja salah. Anak muda mah kagak akan live salah-salah pencet begini, say. Anak muda mah kagak akan ketinggalan tumbler begini. Anak muda mah ketinggalan tumbler beli aja yang baru. Ringkes aja, bun. Nah, gue bilang gini, bukan salah pencet, gue lagi lihat thread gue tadi. Jadi gue bilang gini, nomor 1, halo dek, nanti diingat-ingat ya. Nomor 1, tidak ada yang abadi di dunia ini. Nomor 2, kemelekatan itu adalah awal dari ketidakbahagiaan, gue bilang gitu. Baru gue masuk tuh ke kasus si ketinggalan tumbler ini. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang gitu ya, ada sesuatu yang pergi dari kamu, itu memang sudah rumus dunia. Karena memang tidak ada yang abadi gitu. Pasti akan ada yang pergi, akan ada yang hilang, akan ada yang rusak, akan ada yang mati gitu. Terus gue bilang, terakhirnya gue tutup dengan gini. Kok kemelekatan sama tumbler nggak elok gue bilang gitu.
Nyaut lah orang-orang. Tapi ada satu yang terus gue baca gitu ya. Terus gue baca, gue coba gini. Kenapa ya dia gitu? Jadi dia bilang, bapak sombong katanya gitu. Terus gue gini, gue baca gitu. Kenapa dia bilang gue sombong? Karena kemelekatan orang itu beda-beda, Pak. Dia bilang gitu. Mungkin buat bapak, tumbler itu nggak berarti. Tapi buat orang lain, tumbler itu sangat berarti. Gitu. Nggak gue jawab, Dev. Nggak gue jawab. Gue diemin, dan itu terjadi perdebatan di utasnya orang tersebut, di komentarnya orang tersebut. Cuma gue gini, terus gue lihat lagi, itu satu gitu ya. Terus gue lihat lagi, ada lagi yang ngepost gini. Si brand kopi pengeluar tumbler itu, yang mengeluarkan tumbler itu, dibilang, brand A nggak mau apa bikin statement hire kayak si pegawai KAI gitu ya. Ini lumayan loh buat riding the wave gitu. Terus dia bilang gini, apa namanya? If you need help, call me. I am a PR yang sudah berpengalaman 5 tahun di dunia hospitality dan PR bla 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 bla. Kena bash lagi dia, dibilang ini. Kalau lu udah 5 tahun berpengalaman, kok rekomendasi lo seperti itu, saran lo seperti itu, gitu. Terus gue cuman gini, ya Allah, apa sih nih, gitu. Jadi rame, gitu, rame banget. Gue cuman gini, lucu ya. Orang-orang itu sangat mudah sekali berkomentar. Tapi, yang gue mau komentarin gini. Kayaknya ini sebuah pelajaran buat kita semua, Dev. Untuk lebih berhati-hati ketika memposting sesuatu. Ya. Ya, memposting sesuatu itu dalam artian gini. Haruskah saya memposting bagaimana tumbler saya hilang? Ketinggalan. Buat apa gitu? Ya, lo nggak pernah tahu soalnya. Yang lo keluhkan itu, yang lo sebelin itu akan berakibat apa gitu? Iya kan? Terus gue cuman gini. Ingat gak sih lo zaman dulu Twitter pertama-tama kali muncul ya, itu kan orang dikit-dikit kalau ada komplain gue post nih di Twitter. Bener gak sih? Iya. Waktu Twitter baru-baru muncul tuh, ini vibe-nya ya. Yang gue tangkap tuh orang berlomba-lomba untuk jadi tajam, jadi witty. Iya, ya. Semua tuh jadi ingin bisa si paling komentator, senyum dikulum di atas traktor. Ya. Dan itu yang juga gue lihat di thread kemarin, akhir-akhir ini, karena gue udah punya thread, terus gue baru muncul lagi, gue baru masuk ke situ, gue pengen tahu kayak apa. Tetap dasarnya gila-gila engagement, tau gak lo? Iya, ada satu komentar dari kreator di TikTok yang membahas mengenai ini. Ada satu kalimatnya dia yang gue suka sekali gitu. Kayaknya zaman sekarang ini kita sudah mulai harus berpikir ulang dengan jargon yang sering sekali kita jadikan sebagai tameng untuk buru-buru posting. Viralkan biar tuntas gitu. Dia bilang, nggak semua situasi butuh dan mendapatkan pembenaran dari semangat itu. Viralin biar Betul. tuntas gitu. Mungkin ada baiknya kita juga memberikan jeda dulu kepada emosi yang kita terjadi sebelum kita punya intensi untuk membagi apa yang kita alami di sosial media kita. Lu pengen viral, lu yakin postingan lu itu udah 360 point of view-nya, tidak melukai lu atau orang lain dengan situasi yang emang bener-bener nyata apa adanya yang lu paparkan, tidak dengan muatan emosional dari sisi lo. Jadi lo harus berikan jeda dulu dari emosi lo dengan apa yang terjadi supaya lo bisa melihat dan membagikan pengalamannya secara benar gitu. Ya, Nitong bener nih. Makanya kalau marah jangan pegang HP. Betul Nitong. Itu juga gue lakukan. Kalau gue lagi marah, gue lagi kesel, gue lagi itu, gue jauhin handphone gue. Gue takut gitu karena gue nggak pernah tahu emosi gue kemudian gue luapkan dalam postingan, dalam WhatsApp text message. Dan gue gak pernah tahu ketika itu gue ungkapkan akan menjadi apa gitu. Iya gak? Iya.
Iya. Kemarin, iya, well, betul. Itu juga yang aku dapatkan dari peristiwa Tumblr, drama Tumblr itu ya. Sebenarnya dari kemarin beres siaran, ada teman gue yang emang demen gitu ya, mengamati kayak beginian. Dia udah kirim postingannya itu ke gue. Pagi-pagi gue udah baca, terus dia bilang gini, lu perhatiin ya, ini akan viral banget. Ini akan digoreng dengan banyak orang. Jadi gue baca, apa sih yang terjadi gitu. Jadi kemarin sebelum rame itu teman gue udah kasih tanda-tanda ini akan rame digoreng orang gue gini. Digorengnya apa? Terus gue sempat ngobrol. Digorengnya adalah rupanya sekarang itu instansi tersebut itu sangat berhati-hati ya Iwet ya. Kalau ada, jadi mereka responsif banget lah gitu. Kalau ada komplainan di ranah publik, mereka menjaga dengan baik dan pengen memberikan citra bahwa we actually listen to you guys loh. We want to cater the best to our ability untuk mendapatkan kalian semua para pengguna kita untuk mendapatkan pelayanan terbaiknya gitu. Jadi mengetahui fakta itu kita sebagai pengguna gitu ya, kalau mau komplain eh, pilih jalur yang tepat. Ya, gue tambahin dikit dari kalimat lo, betul. Tapi bukan cuma instansi tersebut, Semua. semua instansi pemerintah, Iya, BUMN kan maksudnya. bahkan sampai ke pemerintahnya. Iya, tuh. Mereka takut sekali dengan viral. Iya. Nah, menurut aku netizen kita tuh tahu akan hal itu dan menunggangi VOC kali nggak sih? Menunggangi spirit itu dengan cara yang salah gitu. Yes, I agree ya. Gue berusaha untuk balance gitu. I agree. Kita sebagai konsumen kita berhak dilayani, hak kita berhak kita mendapatkan hak kita harus mendapatkan hak kita. Tapi lu juga harus sadari there are a lot of factors that should weigh into your decision gitu. Satu, itu keteledoran lu loh ketinggalan barang. Iya, Hmm. memang ada yang kan membandingkan gini. Aku pernah ketinggalan dompet di toilet dan handphone di Jepang. Pas aku balik utuh tuh. Ayang, itu bukan cuma soal petugasnya, tapi juga soal budaya orang-orang di dalam negara tersebut, Ayang. Lalu Ya. yakin pengguna KAI kita semua punya mental sebertanggung jawab elu? Enggak. Nah, So, you itu need to weigh makanya, in those factors also. itu yang gue bilang gini. eh kita tuh belum tinggal di negara-negara maju itu, yang tumbler-tumbler begitu bakal diambil. Enggak. Dan itu kan bagian dari pelajaran stoik ya. Mm-mm. Itu kan bagian dari eksternal faktor yang nggak bisa lo kontrol. Iya, kita nih ya, maksudnya untuk services, untuk digital, itu tuh kita tuh masih baby step banget pembelajarannya Nah, buat aku ya. Dan iya, itu melegakan loh, mengetahui bahwa negara kita ini masih negara berkembang, jadi kita tuh masih banyak belajar. Gue sebagai warga negara, jadi gue lebih forgiving terhadap baby step kemajuan yang dialami oleh negara kita. Contoh gitu ya, kayak kemarin teman gue bilang gini, lu udah download aplikasi ini belum? Apa tuh? Aku bilang gitu. Aplikasi ini tuh digital KTP. Oke, gitu. Jadi kalau lu ketinggalan KTP, lu tinggal buka aplikasi ini. Oke, gue download. Gue bilang ini wajib ya? Iya wajib, gue download. Begitu download aplikasi digital ya. Ternyata pendaftarannya tidak bisa dilakukan di digital, Bo. Pendaftarannya lu hmm, tetap harus datang ke loket. Gue gini. Nah, kan teman gue gini, "Kenapa sih ini katanya semua digital. Kenapa pendaftarannya harus antri juga di kantor?" Gue gini, ya disadari aja, emang negara kita tuh baby step. ya. Pun demikian dengan pelayanan publik itu kayak kemarin. Gimana sih harusnya ini begini, harusnya begitu. Baby step, baby. Baby step. Appreciate their effort. Ya. Nah, ini balik lagi gitu ya. Yang Dave bilang, nggak usah compare-compare negara kita sama negara-negara maju lah. Nggak usah. Karena balik lagi, elonya akan sakit hati dan stres, marah-marah Iya, jadinya. iya. Jangan. Udah nggak, Betul. karena ntar dulu Dave. Karena nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, balik lagi tadi ya, soal tadi gue bilang. Lu jangan pernah mengharapkan ketika barang lo ketinggalan dia akan balik. Lupain. Udah, lupain. Kalau dia udah ketinggalan, itu yang selalu terjadi sama gue. Ketika barang gue ketinggalan, mau itu handphone, mau itu apa. Apakah gue marah? Apakah gue kesel? Kesel. Mm-mm, Apakah gue sedih? Sedih. mm-mm, Tapi gue akan gini, lo teledor, Wet. mm-mm, Lo teledor. mm-mm. Dan kalau lo masih misu-misu, tapi kan kalau di Jepang tuh nggak bakal hilang loh. Kalau di Jepang tuh nggak bakal diambil orang loh. Lah, lu nggak tinggal di Jepang, baby. Hmm. Ya. Terus kemarin ada yang bilang gini,
Baru tumbler aja gitu ya kak, gimana iPhone 17? Lo mau tumbler, lo mau dompet, lo mau iPhone, lo mau biji Zara tuh ya, yang ada di Apa? Al-Quran, biji Zara tau lo, yang bijinya biji sawi yang kecil banget, pasti hilang di sini mah, pasti hilang. Udah, that is something that you cannot control. Ketinggalan, hilang, be it, salah lo. Ngapain lo Ya. lupa? Gue pernah cerita kan, gue tuh pernah, gue kan nggak terlalu jago parkir ya. Jadi gue kalau pergi kan gue suka sekali valet gitu. Ini kesalahan gue. Gue naro uang bulanan parkir gue cash di dalam mobil. My car came back after I had my dinner. Sampai di rumah, gue baru sadar, uang gue kok hilang ya, 400 ribu. Hilang di valet. What would I do? Gak ada, itu salahnya salah gue lah. Kenapa lu tinggalin duit segitu banyak di dalam mobil? Gak Nah, terus gue ngomel di sosial media gue. And also the thing ya Iwet adalah, at this era gitu ya, semua orang itu walking berasa bahwa lu punya power in your social media. You are selebgram, seleb X, seleb Y, seleb. Kalau gue ngomong di sosial media gue, rempong nih lo semua. Stop it, you're not. iya, iya kan. Jadi itu satu hal yang gue ambil pelajaran dari kejadian kemarin gitu. Terus gue kan banyak ya yang DM bilang, kak bahas dong, kak bahas dong, kak bahas. Gue cuman gini, oke kita bahas, tapi siap-siap ya. I have a very sharp point of view yang lo mungkin nggak akan suka dengan point of view gue. Oke. Tapi sebelum aku lupa ya, two things sebelum aku lupa, before we wrap up. Tapi gue setuju bahwasannya kan thread lo membahas mengenai kemelekatan. Aduh kenapa dengan Tumblr aja lo melekat sih gitu. Tapi gue setuju poinnya si orang yang berkomentar di utas lo. That is also true. Kita juga nggak boleh ngejudge kalau ada orang yang sebegitu melekatnya sama Tumblr. Buat lu mungkin tumbler harga berapa sih tumbler gue gak pernah beli gue selalu gratisan berapa sih 150 300. Enggak, macam-macam. Kalau Corksicle gitu tuh sekitar 500 ribu. Oh mahal ya. Lah, kalau yang kemarin hilang tuh 300 ribu kalau nggak salah. Oke, 300 ribu lah. Mungkin buat lo 300 ribu, aduh easy peasy, ketinggalan, beli aja lagi. Ya buat dia 300 ribu itu berarti gitu. Kita juga nggak bisa ngejudge gitu. Inti payung besarnya adalah we all have kemelekatan kita terhadap apapun di dunia ini. The key message dari postingan threadnya Iwet adalah apapun kemelekatan lo, maybe Ya, it's time for us to let go. Itu satu ya, kan sebetulnya ya, poin dari thread ya, lo. Kalau ya. gue ingin mengomentari ini juga. Hana memberikan poin yang menarik sekali. Kak, ketika membahas drama Tumblr Tuku ini juga bahas mengenai betapa zaman sekarang kita itu, we are all walking on eggshells emotionally. Kita itu semua tuh kayak berjalan di ujung tanduk, kayak telur di ujung tanduk. We are very fragile. Secara emosi kita itu gampang sekali meledak. We get ticked off easily with anything. Kenapa? Karena hidup kita tuh berat banget. Beban hidup kita di kota besar itu berat banget. Distraction, load pekerjaan. Remember what I share about yesterday? Cadangan baterai kita di kepala itu semua satu, Nek. Untuk kerja, untuk keluarga, untuk emosi, untuk negara, itu semua satu. Dan itu tiap hari kita pakai. At the end of our day, ketinggalan tumbler, you tick off easily. Lo tidak dapat kabar dari suami lo ketika dia pulang kantor, bisa meledak gitu. Jadi regulasi emosi itu juga sesuatu yang harus kita sadari ya. Mungkin bisa dimulai dari kesadaran bahwa kita ini semua walking on an emotional time bomb. Semalam gitu ya ada satu teman gue, kenalan lah bukan temennya, kita lagi chatting gitu, dia ngajakin ketemu karena kebetulan dia lagi ada di Jakarta. Terus dia gini, gue nanya iseng lah biasa, how are you this afternoon darling, kok gitu. Well, dia bilang gitu, gue lagi kesel sama laki gue. Kenapa? Basa-basi dong. Kenapa? Gue bilang gitu, datang ke Jakarta, family trip, mau bertemu dengan keluarga. Saya gini, biasalah gitu, ego banget laki gue, nyebelin banget. Nggak punya waktu buat ngasih kabar ke bininya yang nungguin sama anak-anak, tapi punya waktu buat update-update status. Terus gue bilang gini, lu berharapnya apa memang? WhatsApp kayak bilang kayak kalau bakalan telat. Oke, ya lu aja duluan tanya, Nek, gue bilang gitu. Ya enggak lah, gengsi banget gue nanya gitu.
Terus yang jadi problem apa? Tapi dia punya waktu untuk update-update status. See another example of we are all walking on an emotional time Iya, bomb gitu. iya, benar, What benar, do you benar. think I should do? Terus gue bilang gini, karena dia nanya, lo pengennya ngapain? Balas status juga. Gak Hmm. akan menyelesaikan masalah kok. Udah nek, daripada untuk meredakan emosi, udah tawa-tawa aja sama gue sekarang. Eh, Temen lo itu tadi sebenarnya ketika dia bilang egois banget sih dia. Bagusnya. Nggak ngabarin tapi bisa bisa posting status. Jadi pingin nanya yang egois siapa ya jadinya? Ya, tergantung point of view lo. Dari point of view sang istri, ya suami salah. Dari point of view suami, Iya, gue butuh hiburan kali, gue mau main sosial media gue gitu. Ya lu juga nanti iya, gue akan ketemu gitu. Gitu. iya, Ya tergantung point of view. iya. Eh, Cuma ya gitu ya. Terus gue jadi kepikiran gini. Balik lagi tadi soal barang hilang. Lah kalau misalnya emang kayak gitu ya asuransiin aja semua barang lo. Nih, barang yang selalu hilang di gue ya. Barang Bener yang gak sih? ya. Lo asuransiin aja semua barang lo. Jadi kalau sampai dia hilang lo tinggal klaim. Barang yang selalu hilang di gue ya. Kipas, gue kemana-mana kan bawa kipas. Tak ketinggalan, taruh hilang. Tapi ya, Ya. the biggest keselnya gue hilang barang. Bukan hilang mungkin itu ya. Tapi delay. Koper hilang. Ini jadi ngomongin itu ya. Ini mungkin law of attraction or what I don't know. Gue pernah trip ke Belanda nih sama temen gue. Sebut saja dia Doni. Temen gue Doni ini tuh rajanya toto-toto dan persiapan, ngerti nggak lo? Seneng banget persiapan gitu. Jadi kayak kalau traveling tuh gue udah diem aja karena dia udah gini. Sebelum lo sakit kepala, gue udah siapin obat sakit kepala. Nanti malam kita mau minum, gue udah siapin obat mah. Supaya tidur, gue udah siapin melatonin. Supaya besok seger, gue udah siapin ini. Toto-toto. Kayaknya akan hujan, kita bawa shawl. Kayaknya akan licin, sepatunya harus ini. Tot, emang demennya begitu. Waktu kita pergi ke Belanda, ketemu di airport, enggak, dia jemput gue, terus dia gini, lu cuma bawa koper gede? Gue bilang gitu. Enggak bawa cabin? Enggak, gue gini, ngapain? Lo nggak pengen ganti? Ada di tas gue baju ganti. Amenitis, sikat gigi apa segala, ada di tas gue. Tas jinjing lo itu cuman, nggak bawa persiapan baju buat semalam. Buat apa? Kan koper kita, begitu kita landing kita ketemu koper kita. Jaga-jaga aja kalau kopernya kenapa-napa. Enggak, never happen to me. Oke dong. Nyampe di apa sih airportnya Schiphol. Skipol, skipol. Schiphol. Terus gue gini, halo, my first time. Gue buka handphone gue, mau chat tante gue yang ngejemput gitu ya. Udah sampai Tante Meli. Gue keluar kamar mandi, mukanya Doni udah pucet. Nek, gue gini, kenapa Bo? Koper kita ketinggalan di Singapura. Mati loh. Terus mampus. Jrek. Terus gue gini, hal pertama yang gue lakukan, sih udah bilang dari di Jakarta harus tot suruh bawa overnight baggage. Sekarang hilang kan koper gue. Gimana nih nasib gue? Gue jadi homeless di Belanda. Gue nggak jadi foto-foto estetik buat Instagram. Dan lo tau apa, koper gue tuh hilang baru get back to me berapa hari? 3 hari. Nah, ya kan? Gue cuman kepikiran itu aja tuh kayak terus lo insurance nggak tuh koper lo? Hah? Halo? Enggak dong pasti. Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu perlu. Apa nggak tahu cara claim? Aduh, pokoknya serba nggak tahu deh gue. Gue serba nggak tahu. Makanya semalam Lo nanya nanya ya. Ini bertanya dengan nada-nada cinta. Bukan nada dering atau nada gas-gasan knalpot motor, oke?
Pertanyaan gue adalah, lo kalau traveling, lo beli travel insurance nggak sih? Lo beli asuransi travel nggak perjalanan? Pat, nanya tuh jangan yang susah-susah. Baca tiket boarding pass aja gue baru belajar tahun lalu. Baca tiket boarding pass aja gue baru tahun lalu. I'm a male princess. Lo tuh lumayan ini ya, lumayan late bloomer parah ya. Gue, in anything. Iya, in anything loh. Nggak cuman kehidupan cinta ternyata. Perkara traveling aja lo tuh late bloomer loh. Makanya ya, I strongly recommend Nih, nama saya Dave. Nama saya Dave. ya, recommend you to travel alone. Biar lo belajar banyak hal menurut gue sih. Beli travel insurance, Bo. Tahu Ya, gimana? gampang, Bo. Punya aplikasi My BCA. Punya. Di situ ada fitur proteksi, David. Ya, Apa yang dia proteksi? Hati aku? kebetulan memang belum sampai saat ini, Pak Div. Cosplay jadi pegawai BCA. Cosplay, lu komplain karena koper lu hilang. Oke, Cosplay gue petugas BCA, Iya. petugas My BCA. Oke. Aduh, Mas. Halo Mas, Saya- entar dulu. Jatuh sebentar. Aduh, jatuh. Oke. Jatuh cosplay cosplay. Gue sapa dulu kan lo. Oh, buru-buru datang marah gitu ya. Traveling luar negeri pakai shawl, Pakai shawl. Oke. Terus gue di skipol. Iya. Udah mulai bingung tujuan. Pakai winter tapi pakai kipas. Aduh, Mas. Gak masalah. Oke. Gue lagi ngetik gitu. Lu datang. Aduh, halo. Mas Dev, ya ampun, nyampe ke Skipol. Apa kabar Mas Dev? Kabarnya lagi nggak baik, Mas. Kenapa Mas Dev? Ada yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Saya tuh udah terbang dari Jakarta juga udah resah. Jadi mood saya tuh udah nggak baik. Penerbangan saya delay. Saya mau ganti pesawat nggak bisa. Ini tuh my biggest nightmare. All melt into one. Penerbangan saya delay. Nyampe di sini, Mas. Ya ampun, itu bagasi saya hilang, ketinggalan nggak tahu di mana. Sementara saya tuh udah punya banyak sekali itinerary untuk foto-foto. Oke. Aduh, gimana? Masa saya jadi homeless di Belanda? Oke. 101 menanggapi komplain. Pertama kali adalah sampaikan rasa empati kita terhadap kesulitan dari si pelapor. Aduh, Mas Dev. So sorry to hear that. Jadi kopernya sekarang nggak tahu ada di mana. Iya. Oke, Mas Dev apakah bawa koper kabin? Enggak. Jadi Mas Dev berarti nggak ada punya baju apapun sekarang di sini. Mas, saya ini orangnya kemelekatan tinggi. Saya hanya punya apa yang melekat di badan saya. Aduh Mas Dev, kita one-on-one dulu masalah kemelekatan gimana. Kebetulan saya kemarin baru trending loh. Saya baru trending soal kemelekatan. Mas Dev mau? Maaf Mas Dev. Oke. Papar. Oke Mas Dev, maaf, saya cek dulu ya flightnya tadi. Boleh sebutkan flightnya Mas Dev? Coba Saya ketik dulu Mas Dev. Kalau dari pesona seperti saya ini, saya naiknya apa? Ya udah pasti. Apa sih, Bo, kalau ke Belanda, Bo? Kemarin gue naik apa ya, Don? KLM apa SQ? Kalau ketinggalan di Singapura mah SQ berarti. Ya udah SQ. Bukan. Ntar lu malah bikin nama perusahaan lain. Glatic Air. Sebut aja Glatic Air. Glatic Air. Platinum Glatic Air. Glatic Air Platinum. Oh, ini dia. Oh iya Mas Dev, so sorry. Memang ternyata bagasinya masih tertinggal. Gini, Mas Dev sudah punya travel insurance. Itu bisa nanti diklaim aja kalau kayak gitu Mas Dev. Travel insurance ya? Iya, travel insurance Mas Dev. Kalau punya travel insurance berarti koper saya diganti gitu, dibeliin baru gitu sama isi-isinya. Pokoknya proteksinya lengkap gitu.
Iya, betul sekali. Keterlambatan. Jadi, Kalau saya keterlambatan empawatnya. betul sekali. Jadi nanti bisa diklaim Kalau gitu. kayak saya gini sekarang jadi homeless di Belanda nggak punya baju gini, terus saya masuk angin, saya perlu ke emergency, ke rumah sakit, Iya, saya bisa. terluka, Bisa Mas Dev. Jadi travel bisa. insurance itu bisa mengcover mulai dari keterlambatan, ya, lalu kemudian juga pembatalan penerbangan, lalu kemudian juga bagasi hilang atau rusak, sampai biaya pengobatan darurat kalau sakit di luar negeri juga ada. Itu gunanya travel insurance. Saya bisa beli untuk terbang domestik juga. Bisa Mas Dev, bisa sekali. Dan sekarang itu belinya lebih mudah sekali Mas Dev. Nah itu dia, sekretaris saya tuh lagi cuti, mereka lagi di Praha. Saya nggak ada orang buat ngurus-ngurus. Jadi kalau beli-beli gitu saya sendiri mas ngurus gitu. Kebayangkan repotnya hidup saya. Iya, aduh, Gampang, aduh repot sekali. gampang Iya, apa enggak sih melakukan pembeliannya? Di aplikasi aja bisul alias bisa. repot banget. Perkara pasmina. Lagi mau di... Gue sih nggak tahan kalau jadi customer service begini ngadepin orang. Ngadepin pelapor gini bisa-bisa gue yang dilaporin. Tidak menghargai. Oke Mas Dev, Mas Dev. Hati-hati ya Oke. mas. Saya ini Iya. influencer, saya rekam ya. Ada apa-apa saya Iya, laporin. iya, Ini iya, saya iya. Oke, oke, record. oke. Iya, Record. oke. Mas Hati ya. Dev, itu nggak usah pakai sekretaris, bisa beli Bisa. aja lewat aplikasi MyBCA. Jadi di aplikasi MyBCA itu ada namanya fitur proteksi Mas Dev. Nah di fitur proteksi itu, proteksinya ada travel insurance. Mas Dev tinggal beli dan pilih aja apa yang mau di cover. Gitu Mas Dev. Pertanyaan Dan terakhir. Oh ya. oke, apa Mas Dev? Pertanyaan terakhir silahkan. Saya ini kan kemelekatan tinggi ya, termasuk kemelekatan kepada duit. Mahal apa enggak? Saya tuh biasa deh walaupun saya pelanggan platinum gini ya. Kalau bisa kaca marica yang Mursid ada Upay, proteksinya Iya. lengkap. Coba kasih Iya. contoh proteksi Oke, domestik oke. berapa preminya? Berapa? Oke, saya lihat dulu ya Mas Dev ya. Padahal sebenarnya bisa dicek di aplikasi MyBCA Mas Dev, tapi nggak apa-apa. Saya cekin buat Mas Dev. Preminya itu mulai dari Rp24.900, bukan dolar. Rp24.900 untuk perjalanan domestik Mas Dev, ya. Dan Luar negeri. Sabar Mas Dev. Oke. Saya lihat dulu. Oke, international itu 4 US dollar saja, proteksinya sudah lengkap sekali. Gitu Mas Dev. Oke. Ya. Nanti saya Ada download. lagi Mas Dev? Nggak ada. Iya. Sekarang saya download. Sekarang cariin suami saya di mana dong? Tadi lagi ngasuh anak-anak. Coba di halo-halo. Halo, Tinong, penumpang Skipol. Arab berkumpul di depan counter MyBCA. Cepat cariin suami saya. Telepon saya belum bisa dipakai. Makasih. Ada air nggak sih di sini? Ada air. Aus nih. Habis komplit. Jangan di tumbler. Saya nggak minum dari tumbler. Saya minum langsung dari mata airnya. Halo? Anyone? Help! Mulai sekarang CS alias customer service begitu ngeliat lo, anjay, berat nih beban hidup gue. Terus pada ngomong gini, inilah yang dinamakan hari yang apes. Aduh, tiba harinya di mana gue apes, hadir di depan muka gue komplain. Ada tuh konten di TikTok kan ya. Ada lagunya Hari yang Apes itu. Aduh. Ini juga ya, orang yang bikin kipas nih. Cantik sih, tapi nggak bisa ditutup. Gimana mau masuk ke clutch gue? Clutch gue tuh isinya segini. Clutch gue tuh segini nih kalau gue datang ke event. Ini gue begini. Lah kalau kipas gue segede gini nggak bisa dilipet. Bawahnya gimana? Bawa kipasnya begini. Mas Dev, cosplay lagi. Gue capek cosplay. Aku lelah berakting. Aku hanya ingin dicintai apa adanya. GGCP, gila-gila cosplay. Mas Dev, itu memang kebetulan bukan untuk dimasukkan ke dalam clutch. Itu emang tujuannya dijadikan headpiece. Nah, demikian.
Oh, yeah. Nah, Oh, ya. yeah. Mm, interesting. Aduh Tuhan, ya Allah Tuhan. Gitu, kira-kira cerita hari ini. Tapi Iwet, tapi Iwet, gue mau tanya ini. Lu tuh tipe orang yang gampang kepikiran gak sih kalau kalau ngeliat atau ngedengar sesuatu? Jujur iya kok, jujur iya. Kayak contohnya tadi gue gitu ya. Kan gue ngeliat konten di TikTok tuh orang-orang pada cerita. Oh, Capek ya cosplay, napas gue habis nek. ada yang komentar gini, boleh agak tenang nggak live-nya? Pupnya jadi nggak lancar. Lu pikir gue silent khas? Cin, tadi gue mau bilang gini. Gue tuh orangnya ternyata gampang sekali cemas loh, Iwan. Dalam arti gini, kayak semalam gitu gue ngeliatin konten. Makanya gue sangat melimitasi konsumsi gue terhadap sosial media. Actually ya. Karena gue tahu I cannot gitu. Gue gampang sekali kepikiran. Kayak semalam itu kan gue nonton konten, kenapa jadi keinget koper ketinggalan, emotional time bomb. Karena gue nontonin konten gitu ya, traveler-traveler kita tuh pada berbagi di TikTok gitu, ketinggalan koper, apa pesawatnya ketinggalan, jadi itinerary-nya dia berantakan. Gue kan mau traveling ya akhir pekan. Kok akhir pekan, akhir tahun. Terus gue gini, aduh kalau ketinggalan gimana ya? Aduh kalau ini gimana? Aduh. Gitu, Bo. Jadi gue tuh mudah sekali kepikiran. Dan gue tuh mudah cemas ya. Mas Dev, Iya. itu yang aku rasakan hari-hari. Kamu ngerti gak sih? Makanya aku tuh triggernya banyak. Aku tuh kalau ketemu orang suka cemas tuh karena di kepala aku juga udah rame banget. Gitu loh. Bukan cuma traveling Mas Dev, hari-hari tiap malam, tiap Iya. malam. Kemarin ya gitu kan gue ada temen gue nih kayak lu kerjaannya nanda korporasi gitu, nanda korporasi. Kan dia nanya, lagi apa lo gitu. Terus lagi apa lo gitu. Terus gue kirim foto gue sama Yogi lagi di event, lagi pegang champagne gitu. Ceting gitu ya. Cheese gitu. Terus dia bilang gini, bangke banget ya hidup lo, dia bilang gitu. Jam segini, jam 3 sore lo lagi minum-minum champagne di La Moda gitu. Terus gue gini, emang lo lagi ngapain? Terus dia kirimin lah, apa sih Bo? Indonesia Outlook 2026. Oh iya. Iya. Terus nggak pakai ditanya, dia nyerocos. Sementara gue lagi siap-siap tahun 2006 akan jadi lebih menantang dari 2025. Gue rasa pengen gue ludahin handphone gue. Gue gini, nggak pengen tahu. Kalau lu bilang Tapi kata Indonesia Outlook lebih susah, gue I hate you. Gue nih nggak pengen mimik-mimik champagne 2005 jam 3 sore gini, tapi gue pengen melupakan beban 2025 yang begitu berat. Gak usah lu bumbuin dengan Indonesia Outlook. Gak peduli sama tuh Outlook. Pasti lu bilang kalau 2026 akan cerah ceria, akan ada rainbow. Ngapain tahu ramalan si Outlook? Frek itu semua. ini the thing ya, that's the thing. Ternyata memang gue tuh temen lo. Gue tuh yang kayak temen lo. Dan Iya. lo adalah gambaran dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Terus ya, nih satu lagi terakhir. Terus gue gini, gue nengok ke samping gue teman gue namanya Yogi. Kerjaannya tukang jahit. Gue gini, gue gitu. Terus dia gini, kenapa lu bete? Gue gini, nih kata teman gue, katanya 2002, burst my bubble, 2026 akan lebih susah, akan lebih parah, Bo, 2026 dari 2025. My friend being my friend. Dia gini, akan lebih parah dari 2026. Wah, gue mesti siap-siap dong. 2025. Akan lebih parah dari 2025. Wah, gue mesti siap-siap ya. 2025 aja growth bisnis gue 300%. Kalau lebih parah nggak sanggup gue. Pengen gue banjir pakai champagne. I hate you, Yogi. Gue ngelamar jadi tukang jahit lu aja, boleh nggak gue pasang payet kayak ngapain? Sapu-sapu dia di butik lu, gue jadi greeter apa aja deh, Nek.
Capek hidup dari endorsan. Aduh, aduh, capek, capek. Dari yang kemarin gue event ngobrol sebelah gue Gigi, Nagita Slavina. Akhir tahun mau kemana kak? Terus gue gini, aduh lagi mikir nih mau ini. Kamu mau kemana? Ah nggak kemana-mana, tapi aku ada kewajiban harus pergi ke UK sama ke Paris. Mau ngapain nek? Gue bilang, tapi itu mah nggak jalan-jalan lah. Aku mau buka restoran di London. Gigi gue nggak pengen tahu. Permisi Mas Dev, orang Skipol datang lagi, orang Skipol datang lagi. Mas Dev, halo, Mas Dev kenapa nangis? Mas Dev, are you okay? Mas Dev, hey, Mas Dev, come back, come back. Mas Dev to the earth, Mas Dev to the earth, Mas Dev to the earth. Ini masih dari Halo BCA? Nggak kelar-kelar. Bo, dua hal. Satu, gue, Luna, Melanie, Endrik udah sampai di titik di mana jangan pernah dengerin ceritanya Gigi sama Raffi, ya. Karena mereka itu anomali dunia, anomali muka bumi, ya. Kalau sampai lu dengerin ceritanya mereka, ya, lu yang sakit. Jadi jangan, udah, anggap aja kalau mereka ngomong itu angin lalu. Oke? Oke. Mereka anomali dunia, anomali dunia. Udah nggak mungkin lagi ada yang begitu. Itu adalah keajaiban dunia. Ingat kalau minum cangkir jangan ngetril. Jarinya nggak ngetril. Jarinya nggak ngetril. Ini mak. Kalau mak dicantelin, angkat. Tapi Nah, ya. kalau cup, Nah, gitu ya, minum. lu tanya itu sama Indonesia Outlook, ada pengaruhnya nggak gue dengan Feng Shui gue ngangkat target di 2002? Indonesia Outlook, please Outlook me inside. Yang berikutnya Mas Dev. Halo Mas Dev, Mas Dev, halo. Aduh, demanding kali hubungan gue sama Halo BCA ini ya. Kamu baru kenal sama Ngeri aku, juga. Dek. Ngeri juga ya kalau kayak gitu ya, Bo. Abis lapor dia muncul terus. Status hubungan kita ini, Dek. Aku kenal kamu itu baru 1 jam. Yang aku kenal 8 bulan aja masih belum ada status. Baru kau lagi 1 jam. Dibanding kali kau. Winter gak terasa ini di Skipol gara-gara kau. Ini watak kita. Siternya matiin dong, saya keringetan ini. Bandara Skipol tiba-tiba kena komplain. Demanding kali orang-orang di Skipol ini. Aduh Tuhan Allah. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Satu lagi, itu tadi yang gue Apalagi? bilang. Sabar, tenang. Gue tuh temen lo adalah perwakilan orang-orang di Indonesia. Iya. Nggak suka denger kenyataan hidup, tau gak lo? Gak suka gue. Nggak suka. Kenyataan hidup tuh pahit, brother sister. Emang begitu. Mungkin karena gue udah capek jadi pahit, Bo. Gue pengen yang manis. Karena kan katanya abis pahit ada manisnya. Mana manisnya gue? Ya berarti belum. Masih Udah harus mau dijalanin. Udah mau abis ini loh baterainya, Dek. Lah ya makanya dientup biar ke-charge. Salah. Aduh capek. Aku ini habis nggak. meeting PNL loh. Aku tuh habis meeting PNL aku stres loh. Adek, aku ini nggak paham bahasa-bahasa flirting begini. Apakah Adek mencalonkan diri? Yang jelas-jelas aja lah, Dek. Nggak. Takut. Pahit. Coba lu jujur, Iwan. Lu kan teman gue. Apa jangan-jangan gue nggak distatusin karena gue nggak paham Indonesia Outlook? Lo mau belajar Indonesia Outlook? Masih bisa kalau lo mau belajar mah. Gue tuh Leo. Demi status apapun gue ada-adain. Outlook, Anjay. Outlook. Deh. Mau Outlook, mau Inlook, mau Sidelook.
Aduh capek ya Allah, Itu yang gue Gusti. rasain, Wet. Gue juga capek. Capek. By the way, guys, jangan tawa-tawa aja loh. Baru 805.000. Buru, tap tap. Gila ya Kita lo pada. beli yuk. Kita beli yuk alat-alat tap di e-commerce tuh. Yuk, beli yuk. Biar apa? Buat bantu ngetap-ngetap sampai 100, sampai 1K, sampai berapa sih lu mau? Sorry. Ini yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini nih. Kalau di perusahaan nih bikin capek nih. Bagi-bagi tugas. Kita tugasnya siaran ngomong. Yang ngetap mereka. Jangan kita juga yang ngetap. Gila kali lo. Mali, lu boleh paham mikro-mikro. Ini tuh ngetapnya lu tempel di situ doang, dia ngetap sendiri. Jadi lu cicing we di ditu. Lah ya biarin orang aja yang beli. Jangan kita lagi. Gila. Oh, diva attitude lu. Kena gue diva attitude. Oh, kenapa sih ini longgar-longgar melulu? Capek. Lu hari ini mau meeting. Aduh, ya Gue tuh Allah. minder loh, semua orang tutup tahun gini pada sibuk meeting. Kenapa gue kagak ada meeting sih? Udah, lo syukuri hidup lo nggak ada meeting. It's okay. Nggak Nggak, hari masalah. ini gue mau meeting. Gue mau ke pasar Cipete, gue mau meeting sama tukang buah gue. Gue mau... Bapak, ini kenapa pisang lambung harganya naik dulu? Apakah Bapak sudah membaca Indonesia Outlook dan mengambil langkah-langkah prevensi untuk memasuki 2026? Kita udah selucu ini nggak ada yang ngasih universe, nggak ada yang ngasih paus, ngasih Bodoh apa amat. gitu ya. Gue sekarang hidup udah gak ada ekspektasi. Mau kita udah jadi kreator di TikTok 3 tahun, kagak diajak jadi nominasi. Jadi MC juga kagak. Gak ngapa-ngapa. Yang penting gue masih bisa ngereok tiap pagi. Bodoh amat. Gue sampai ketawa udah nggak ada suaranya loh. Lo salam dari Odet. Kakak Odet. Odet Sabto. Ah, gak mampu gue beli baju lo Odet. Kemarin gue naksir jaket lu. Jaket yang mana? Aduh, ada jaket cakep banget. Yang mana? Warnanya coklat, dipakai di manekin Oh. gitu. Dia ada kayak sulamannya, sulaman Karawang Manado, sulamannya hitam gitu. Karawang Manado. Anjay, lo kata Karawang Manado. Lo tahu nggak Manado punya sulam Kerawang? Tahu. Nah itu kayak begitu disulam atu-atu. Gue tanya sama mbaknya gini, Mbak ini berapa? Aduh cakep sekali ya gitu. 28 juta. Mau dicoba Mas Dev? Jangan cobai saya Mbak. Ini udah saya nggak kuat. Dengan cobaan hidup ini jangan cobai saya. Nggak apa-apa dicoba aja. Nggak kuat Mbak. Jangan cobai aku. Entah gue yang moodnya lagi nggak beres karena temen gue hari itu di PS kan suportif banget atau emang mahal. Kenapa? Odet, lu ketemu Odet di mana? Odet Love. Ya di Ketemu Odet di butik mana? lah. Di butik. Oh lu lagi stres memang. Si Ade lagi stres ya, main-main ke butik gini lagi stres dia. Si Ade lagi gila ini. Adanya kuat. Ya. Ya. Setelah Ade udah bilang jangan ajak Ade meeting di mall. mantap kali. Setan. Lu nggak meeting di mall aja. Kemarin pagi-pagi lu beli cincin di Frankenco. Gak usah nyalain mallnya. Di mana ada keinginan ada jalan zaman sekarang. Ya, Natural diamond. Itu natural diamond. lu atur aja gimana brengseknya. Coba lu buka dulu, unboxing dulu. Lu beli apa di butik? Udah mau habis waktunya. Coba putusin hubungan kerja kita ya. Lihat monyet. Lu nggak boleh gitu. Lihat apa nek? Bentar. Unboxing ya. Shopping hall. Jovi Adiguna kali lu ah. Buka. Mata lo biasa. Karena gue kemarin udah apal barang butik, jadi gue bisa kasih tahu sama lo berapa dia spend di situ. Ready? Oh, 6 juta ya? Ini kategorinya outer loh, bukan kemeja. Oh, outer 13 juta lah ya.
Nah, hafal gue mah harga mah nggak bohong. Memori gue mah apa? Iya, belinya kagak. Lo harganya apalin. Ini mah jahat, lu judgmental. Lu judgmental. Buat orang butik agak menguntungkan ya, ingat lo. Ya boleh lah Mbak, saya tuh masih dalam status teker-teker aja dulu. Oh, capek, Bo. Capek banget. Ada geng duet yang komentar gini, aduh piyamanya cakep sekali Om Iwet. Aduh, gue pakai hari ini buat meeting PNL. Pakai Wet, pakai. Kalau gue pakai ke pasar Cipete ya itu baru lo jadi berita. Ih, nggak masalah. Raisa kali gue belanja di pasar Blok A. Emang Raisa belanjanya di Piala, di pasar Blok A? Di pasar Santa itu Raisa beli sayur, beli apa gitu. Aduh. Ada M. Firmansyah. Kak Iwet, semalam aku mau negor, tapi Kak Iwet lagi sibuk banget ngobrol di lounge premier. Iya, gue lagi ngobrol sama bos gue, makanya gue sibuk banget. Premier mana Cin? Plaza Senayan, kemarin ada acara di PS. Kok gue nggak diundang? Gue tuh suka lo nonton. Sekarang gue udah nggak punya teman nonton loh, Wet. Ya nonton sendiri lah, jangan kayak orang susah. Beda rasanya loh. Ah! Aduh, ya Allah Gusti. Tapi kemarin geng duet hebat. Gue mau bilang terima kasih. Gue dikirimin, kan gue nanya gitu ya. Satpam 21 di PS yang cakep siapa tuh namanya gitu. Itu kemarin ada orang 21 PS bilang ke gue, Mas Iwet, pas gue keluar mau pulang, Mas Iwet, salam buat Mas Dev ya. Gue lupa lagi, Pak ini juga titip salam, suka disenyumin sama Mas Dev. Gue lupa namanya Pak siapa lagi. Bagus, gue cuman senyum. Temen gue grepe. Ih, temen lo kacau. Ya enggak, grepe-grepe halus. Tapi ada geng duet yang ngasih nama account Instagramnya. Gue mau cari, gue gini, Pak saya nonton sendiri. Bapak mau temenin? Terus? Ya kali tes jimat. Mas Dev. Cin, kalau di 21, Tumblr nggak akan mungkin ketinggalan tuh Cin. Kenapa? Nggak boleh soalnya bawa begitu masuk 21. Iya lagi. Iya lagi. Ada siapa Kita ya? bikin nobar. Nanti ya kita janjian nonton ya. Ada satu film yang gue incer pengen nobar. Devils Wears Prada 2. Masih tahun depan itu Mas Dev. Lu kenapa sih, Wet? Realistis banget. Bilang aja iya, nggak usah bilang. Don't be too realistic lah, darling. Sometimes we need hope. We need dream. Benci lo gue tuh sama lo. Lu kenapa sih selalu menetralkan emosi gue? Hidup gue pahit banget. Gue gak mau tanggung sendirian. Mau gue lagi sama lu. Nggak mau gue. Embung. Embung kayak ikan ya. Ikan embung. Embung. Ikan kembung bergizi banget loh. Sumber protein Iya. terbaik. Iya, kata dokter Tan kan. Itu bagus kalau lu bunting. Pertanyaan gue, apakah lu bunting? Emang iya, Nek? Emang ikan kembung bagus kalau lo bunting? Iya, kan agak sedikit dark joke boleh ya. Mohon izin jangan tersinggung ya. Iya. Iya, mungkin si ikan kembung ngelihat lo, oh lu juga sama kembungnya sama gue, jadi kita maaf ya. Kan gue udah izin mau dark joke, tersinggung, viralin. Cheese dulu biar gak selek. Cheese. Udah jam 8. Gue mesti berangkat nih meeting. Oke? Makasih banyak ya. Lagu banget hari lo. ini. Gue juga udah dicariin sama tukang pisang gue.